terima. Tapi somasi lisan di media sosial kita sudah mengetahui, dan untuk perihal laporan mereka itu kami sudah mendapatkan surat panggilan ya, khusus untuk klien kami Tiara Marlen. Jadi ini laporan yang hampir sama yang dilakukan oleh kubu HJF ya, dan dengan sistem yang sama juga menurut saya, yang akhirnya saya kemarin menghubungi pihak penyidik ya, dan saya mengutarakan keberatan kami gitu ya, sebagai pendamping hukum atau kuasa hukum daripada Tiara Marlen, bahwa kami telah menyurati Kapolda Metro Jaya pada saat itu atas laporan EW dan KH karena kami anggap cacat formil. Yang pertama, kami anggap cacat formil. Ya, kami anggap cacat formil kenapa? Karena laporannya digabung antara pidana khusus dengan pidana umum dalam satu surat STTPL. Artinya di sini saya merasa bahwa ini kurangnya profesionalisme kerja dalam proses penyelidikan ya terhadap penerima laporan awal ini, mungkin pihak SPKT ya, kepolisian. Makanya saya berdasarkan pasal 63 KUHP bahwa satu pidana yang khusus bersamaan dalam satu perkara dengan pidana yang umum, maka harus diutamakan yang khususnya, pidana khusus itu. Maka ketika surat STTPL ini dicampur ya, ada pasal 310 311 yang termaktub dalam kriminal umum ya, ada juga pasal 27 ya Undang-Undang ITE, digabungkan dalam satu STPL, ini saya nggak berkenan gitu loh. Makanya kemarin saya berbicara dengan pihak kepolisian ya, penyidik, saya bilang, Bang, kami akan datang dengan surat panggilan ini, kami menghargai prosesnya ya, tapi kami datang untuk mengajukan surat keberatan lagi gitu, surat permohonan pelindung hukum kepada Kapolda Metro Jaya dan Kapolres gitu. Dan kami berikan kepada Kasat Reskrimnya di Polres Depok. Kenapa? Karena hal yang sama diulang-ulang lagi gitu kan. Ini kami bukan ingin mempersulit ya proses penyelidikan, tapi kami ingin meluruskan pola kerja agar lebih profesional dan proporsional lagi di tubuh Polri ini. Nah, karena ya maaf ya, ini terkesan kayaknya jadi kurang paham tentang mekanisme dalam proses administrasi hukum pidana ya menurut saya. Kenapa? Karena STTPL itu digabung. Karena ini bukan nasi uduk, ini bukan nasi uduk. Ini urusan hukum. Kalau nasi uduk boleh dicampur, tapi kalau ini urusan hukum nggak boleh. Pasal 63 KUHP gitu. Tidak boleh suatu pidana yang khusus dicampur dengan pidana yang umum dalam satu surat. Dan alhamdulillah pihak Polda Metro Jaya pada saat itu mungkin mengerti, sehingga proses penyelidikan terhadap klien kami mungkin tidak diteruskan. Kalaupun diteruskan, kami akan melakukan upaya-upaya seperti pengajuan pra peradilan dan lain-lain. Tapi kan kami tidak mengharapkan itu. Makanya kami memberikan masukan agar pihak SPKT ya, penerima laporan awal ini membenahi kinerjanya gitu, biar tidak terlihat tidak profesional gitu kan. Biar terlihat tidak profesional gitu kan. Tidak terlihat tidak profesional gitu. Nanti di sini kami mengajukan keberatan, dan kami datang ke Polres besok jam 4, kami akan datang gitu. Dan bahkan saya meminta untuk membaca berita acara pemeriksaan ya. Siapa saja sudah diperiksa, siapa saja pelapor, siapa saja saksi, kami ingin membaca itu karena hak kami sebagai kuasa hukum gitu loh. Apa saja barang bukti dan alat bukti yang mereka bawa, ini hak kami. Makanya saya udah bilang kepada penyidik kemarin, Bang, saya akan baca semua BAP. Kalau BAP ini diada-ada gitu kan, ada tendensi di sini, tendensi khusus itu aja. Maka ini saya akan akan protes gitu, mungkin protes lebih keras lagi. Makanya saya bilang tadi sini, untuk membackup klien kami ini, boleh saja kami ini sekarang ini dituduh ya kan bersalah oleh pihak sana gitu. Tapi ingat, kami juga punya hak untuk membantah, bahkan melapor balik. Saya bilang, kami belum melakukan apa-apa selama ini. 2 kali klien kami dilaporkan, kami belum melakukan apa-apa. Lapor balik pun enggak, karena kami masih memikirkan rasa kemanusiaan. Atas
pencemaran atas fitnah terhadap orang yang sudah meninggal. Mungkin maksud mereka pasal 30 311 ya, tentang pidana umum. Lalu pasal 27 ayat berapa itu tentang undang-undang ITE, pidana khusus itu. Tapi ini kan nggak lucu kalau disatukan, digabungkan, karena kan di sini jelas-jelas undang-undang ini dibuat untuk dipatuhi dan dijalankan. Ada pasal 63 KUHP, udah jelas-jelas di sini disebutkan setiap pidana yang khusus ya dengan pidana yang umum sedang berjalan bersamaan perkaranya, maka harus dikedepankan pidana yang khusus agar tidak ambigu. Pihak penyidik atau penerima laporan ini harus mengembalikan lagi laporan ini. Panggil itu si pengacara-pengacara yang pinter dan udah kelas internasional dan luar negeri, mungkin alam lain gitu loh, pengacara-pengacara yang top-top ini, panggil, suruh balik lagi, suruh kembalikan tuh polisi surat laporan itu, suruh membenahi lagi mau kemana arah hukum kita ini. Administrasi hukumnya sudah dimulai oleh mereka, tapi benahi lagi, perbaiki gitu loh, mau ke pidana khusus atau pidana umum. Makanya saya bilang tadi, Bang, kemarin saya bilang sama penyidik, Bang, kami ini mau dipanggil, mau diperiksa atas perkara yang mana, Bang? Perkara pidana umum atau pidana khusus? Mereka pun kebingungan gitu loh. Jadi pihak penyidik juga bingung gitu menjawab, karena mereka bilang gini, Bang, saya hanya menerima laporan dari SPKT kata dia. Tapi penyidik mau melakukan proses. Oh, kalau proses tidak bisa, Bang, saat sekarang. Kalau untuk proses klien saya tidak akan memberikan itu. Bukan saya menghalang-halangi proses penyelidikan, tapi kalau caranya aja di awalnya sudah mulai salah, P1, P2-nya udah mulai salah, ya kesana-sananya salah, pasti sampai P53 salah gitu. Makanya saya bilang tadi sini, kita awali dulu dengan hal-hal yang baik gitu loh. Coba tolong dikembalikan lagi itu surat STTPL-nya, diperbaiki lagi. Siapa yang mau melaporkan, pasal apa yang mau diterapkan, jangan dicampur gitu kan. Saya bilang tadi, ini bukan nasi uduk, ini urusan hukum. Nasi uduk boleh dicampur. Kalau dari Tiara Marlene ini kan adalah klien kami ini kan adalah salah seorang bisa kategorikan netizen lah ya, tapi netizen aktif yang akhirnya ikut live streaming karena adanya perselisihan paham antara kedua belah pihak ya, dari Pak DS dengan Haji Faisal kan gitu. Sebenarnya live streaming ini juga akhirnya mempengaruhi semua, bukan kita saja. Mungkin hanya live streaming hanya Tiara Marlene saja yang berani live streaming seperti ini gitu loh. Nah, netizen yang lain kan pada komentar-komentar di kolom-kolom video-video milik saya, bahkan milik siapapun, banyak yang lebih parah lagi kan, yang ngata-ngatain kita goblok lah, bego, apa segala yang tidak pantas gitu kan, kata kalimat-kalimat itu gitu. Jadi sebenarnya Tiara Marlene itu sebenarnya bagian daripada orang ketiga ya, orang ketiga di luar perkara ini gitu kan. Orang pertamanya kan adalah Haji F ya, orang keduanya adalah Pak Dodi kan gitu. Orang ketiganya adalah Tiara Marlene dan lain-lainnya. Jadi tanyakan lagi apakah anak haram ini benar atau tidaknya, tanyakan kepada mereka berdua kan gitu. Tinggal dibuktikan dengan story yang ada, story yang ada itu gitu, cerita yang ada. Apa aja cerita yang ada, yang kemarin diakui oleh Pak Dodi kan, bahwa dia bilang ini anak haram melalui media loh, mereka bicara di persidangan pun mereka mengatakan begitu. Ini kemungkinan anak haram dan lain-lainnya. Jadi dari mana dasarnya klien kami ini menfitnah? Tidak ada menfitnah. Kami juga punya bukti. Pak Dodi menyatakan bahwa Tiara Marlene mengatakan anaknya itu anak haram atau anak apa? Tidak keberatan Pak Dodinya gitu. Jadi dasarnya dari mana? Tapi saya nggak tahu ya. Mungkin ada video live yang lainnya yang dilakukan oleh Tiara Marlene sehingga ada kemungkinan deliknya masuk menurut analisa hukum mereka. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari awal ini udah salah menurut saya. Udah salah dan cacat cacat formil lah, cacat hukum. Kalau ini diterusin ini nggak benar. Jadi harus dikembalikan lagi surat laporan. Ada sih menurut saya juga nggak penting gitu. Kalau saya istilahnya saya bilang tadi, mereka jual saya borong gitu. Kalau saya dari dulu gitu, kalau saya nangani perkara itu haram bagi saya menghubungi pihak musuh gitu. Karena saya nggak mau dianggap kepala dua oleh klien saya. Jadi saya bilang, saya terima aja mereka mau apa, terima. Dan kami belum melakukan serangan balik ya, belum ya, karena kami masih mempertimbangkan hal-hal. Walaupun bukti kami juga banyak, tapi belum masih ketawa-ketawa aja. Dan saya sudah menasihati juga klien saya agar tidak overlapping dalam overacting dalam media sosial. Gitu.
saya sudah ini kan itu sudah nasihati juga Tiara Marlen gitu. Datang untuk diperiksa kan saya bilang. Saya datang ke Polres Depok tidak untuk diperiksa, tapi keberatan untuk diperiksa karena prosesnya sudah salah menurut saya. Gitu loh. Catat ya. Kami datang besok ke Polres Depok jam 4 bukan untuk diperiksa, tapi kami datang karena prosesnya sudah salah. Tapi kalau mereka mau lanjut, saya akan lakukan pra peradilan. Tapi tetap datang ya berarti besok Bang? Tetap datang kita sebagai warga negara yang baik. Tapi kami udah sampaikan, kami keberatan diperiksa karena proses awalnya udah salah. Menurut kami, cacat hukum dan cacat formil. Enggak sih, dia ketawa-ketawa aja. Nggak pernah curhat juga dia. Kami nggak pernah hubungan juga, gitu loh. Kami WA paling, Bang, udah datang nih panggilan polisi. Oh ya udah, mana panggilannya seperti apa? Oh ya udah, kayak gitu-gitu aja. Nggak ada itu bahasa-bahasa yang apa kayak tadi. Bang gimana besok jam berapa? Pagi apa sore? Udah sore. Nah berarti bukti yang Kak Tiara omongkan gitu sumbernya dari mana gitu? Ya kan saya udah bilang tadi, klien kami ini netizen dan lain-lainnya itu kan adalah orang-orang di luar itu, di luar koridor perkara ini, gitu kan. Yang berperkara ini kan Haji Faisal dengan Pak Dodi gitu. Tapi kalau kita ingin dewasa dalam administrasi hukum, pemahaman hukum, ya diselesaikan dulu lah perdataannya. Kan ada Perma nomor 1 tahun 56 ya kan. Kalau dalam perkara yang sama ya muncul pergunjingan, bullying akibat dari permasalahan awal ya kan, yang sedang dilaksanakan proses gugatan di pengadilan gitu kan, itu dulu yang dimunculkan, keputusan pengadilan perdata ini dulu dimunculkan gitu loh, baru yang pidananya bisa dijalankan. Karena Perma nomor 1 itu sudah jelas gitu loh, ketika ada permasalahan hukum dalam proses perkara yang sama ya di pengadilan perdata, maka pidananya penyidik wajib menangguhkan. Itu perintah undang-undang loh, bukan saja dituliskan tapi diperintahkan untuk menangguhkan. Maka dari kemarin saya baca ini, aduh, kok makin begini, saling lapor, saling ini. Kan ini awalnya nih 2 orang berseteru masalah cucu gitu. Lalu ada pihak ketiga yang berstatement dan mengeluarkan pendapat walaupun alas hak hukumnya itu tidak ada gitu kan. Akhirnya ada yang kena undang-undang ITE, ada yang kena ini, kena itu. Tapi ini kan proses itu dulu dijelaskan di dalam pengadilan. Karena dalam pengadilan kemarin kami lihat di media, ya Pak Dodi itu menyebutkan, kalau nggak salah ya, mereka menyebutkan bahwa Gala itu anak haram katanya. Ya itu berarti kan dasarnya dari situ. Ini di luar nikah dan lain-lain. Ya dasarnya dari situ aja ditanyakan. Laporkan aja Pak Dodinya. Jangan klien kami ini adalah orang ketiga di masalah ini. Yang akhirnya timbullah euforia, dendam-dendam antara pihak sana pihak sini, kan kubu-kubuan ini ya kan. Sementara di kubu Haji Faisal juga kan ada KH, EW yang nggak berhenti-berhentinya membuli Mbak Puput, Pak Dodi dan lain-lain, yang lain-lainnya juga gitu kan. Jadi ini kan permasalahan ini muncul dari pihak pertama ini gitu loh. Ini dulu dijelaskan, diperjelas dulu di dalam satu persidangan ya. Kita hargai dulu undang-undang dan peraturan. Ya, kalau kita mengerti hukum ya, kalau kita mengerti lain, kalau kita ini nggak ngerti hukum dan ini ya. Jadi kalau kita sama-sama mengerti hukum, hargai dulu nih proses perdatanya, gitu loh. Sambil mengumpulkan bukti-bukti yang lainnya. Jangan langsung dikit-dikit pidana, somasi, pidana, gagah-gagahan begini. Saya pinter, saya ini lawyer kelas kakap, kelas teri, kelas ember bocor, kelas dangdut. Nggak bisa begitu, gitu. Harus tunjukkan dulu bagaimana substansi daripada perkara ini. Munculkan dulu keputusan yang benar-benar valid gitu loh. Fakta integritasnya seperti apa, fakta persidangannya seperti apa, dimunculkan dulu. Dari keputusan hakim itu loh, kita bisa simpulkan bahwa omongan ini benar atau salah. Kalau itu tidak diwujudkan, ya kepastian hukumnya tidak diwujudkan dalam pengadilan perdata ini, maka ini akan liar, ini bola liar semua nih. Besok akan ada pendekar baru lagi bawa pengacara ya, lalu pengacaranya pengacara mahal, katanya pengacara hebat, dengan bertatang bertenteng, penjarakan dia, hari Rabu akan turun, masuk baju oranye, baju 12, baju, ya kan semua nggak ada yang kelar. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.